Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, dalam pertemuan kali ini masih dalam kajian kisah Nabi Sulaiman alaihi salam full dan terlengkap yang sudah melangkah di episode kedua. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Tapi bagi para sahabatku yang berkenan, susbrek dulu. Monggo. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang menguasai seluruh dunia. Karena di dalam sejarah ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. Yang 2 mukmin dan yang 2-nya lagi kafir. Yang mukmin adalah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain. Dan yang kafir adalah Namrud bin Kan'an dan Shaddad bin Ad. Untuk kajian sejarah Namrud bin Kan'an dan Shaddad bin Ad, kami sudah menayangkan di video kajian sebelumnya. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Dan ini mungkin ada pertanyaan, mengapa Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kerajaan, meminta dunia yang tak dimiliki oleh siapapun setelahnya? Sedangkan perilaku para nabi adalah zuhud atau membenci dunia. Dan jawabannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam sebenarnya sudah tahu itu. Maka di dalam doanya diawali dengan kalimat Rabbi ighfirli sebelum meminta kerajaan atau dunia. Tapi ada suatu pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Sudi. Beliau berkata, sebab Nabi Sulaiman meminta dunia atau kerajaan, suatu hari Nabi Sulaiman didatangi oleh Jibril. Jibril berkata, "Wahai Sulaiman, sungguh Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk pergi ke tempat antah berantah. Karena di situ ada seorang wanita janda yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Pergilah engkau ke rumahnya, penuhi segala kebutuhannya, penuhi segala macam apa yang dia butuhkan, semisal berupa makanan, pakaian, dan lain-lain." Nabi Sulaiman alaihi salam menjawab, "Sungguh Allah Maha tahu, aku ini sebenarnya orang fakir, wahai Jibril. Tidak memiliki apapun, tidak memiliki harta, tidak memiliki dunia, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Aku diangkat menjadi raja, tidak harus seenaknya mengambil harta kerajaan semena-mena. Saya ini sebenarnya orang yang miskin, wahai Jibril." Para sahabatku, Nabi Sulaiman alaihi salam sebelumnya bekerja sendiri, menanam sayur di ladang dan menjual sayur-sayuran itu ke pasar, dan hasilnya dibuat makan beliau dan keluarganya. Dan beliau tak mau memakai uang harta kerajaan
atau BUMK, Badan Uang Milik Kerajaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman bahwa beliau boleh dengan bebas mengambil harta kerajaan semaunya dan boleh meminta apa saja kepada Allah, apapun yang dia kehendaki. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam meminta ampunan dan meminta kerajaan seperti yang kami sebutkan di atas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan memberikan kekuasaan yang sangat besar mulai dunia timur sampai dunia barat. Berkata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak meminta dunia untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia meminta dunia untuk kesejahteraan orang lain, sehingga dalam kepemimpinannya dia bisa mendekatkan para golongan manusia, memberikan keadilan kepada orang yang terzalimi dari orang-orang yang zalim, dan berlaku dermawan kepada orang fakir dan orang miskin. Karena sesungguhnya dunia bagi orang yang salih, orang yang taat beribadah, itu cukup di tangannya, tidak di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya timbul sifat pelit, kikir, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah halangan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, adalah sosok orang yang tawadu, selalu duduk bersama orang-orang fakir dan orang miskin, makan pun juga bersama mereka, berbicara bersama mereka, seakan-akan Nabi Sulaiman alaihissalam ini bukanlah raja. Seakan-akan Nabi Sulaiman adalah golongan dari orang-orang fakir dan miskin. Beliau tidak pernah merasakan kenyang perutnya dan tidak pernah memakai pakaian yang bagus, kecuali hanya memakai pakaian yang terbuat dari bulu-bulu yang kasar. Tapi kekuasaannya sangat luas, bahkan menguasai seluruh dunia. Berkata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala menundukkan bagi Sulaiman para manusia, para jin, binatang liar, burung-burung, dan angin. Juga para setan itu tunduk kepadanya. Dan kecepatan angin tersebut ketika membawa Nabi Sulaiman beserta pasukannya, perjalanan pagi hari sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di sore hari sama seperti perjalanan sebulan. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surah As-Saba ayat 12. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, juga mempunyai kursi, tahta yang terbuat dari emas dan perak, dengan ukiran yang bertuliskan Yang Mulia dan Sang Raja. Dan di depan kanan kirinya berjajar kursi
yang juga terbuat dari emas dan perak, digunakan untuk para menteri dan pengawalnya. Beliau juga mempunyai 1000 istana yang terbuat dari bermacam-macam kaca dan intan, dan di dalam istananya dihuni oleh 300 istri dan 1000 pelayan. Berkata Ka'bul Akhbar, pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berkumpul di area padang yang sangat luas itu bisa memenuhi sampai 100 farsah. Satu farsah menurut mayoritas ulama sama dengan 7,5 km. Maka 100 farsah dikalikan 7,5 km sama dengan 750 km. Seperempatnya dihuni oleh pasukan manusia, dan seperempatnya lagi dihuni oleh pasukan jin, dan seperempatnya lagi dihuni pasukan binatang liar, dan seperempat terakhir dihuni oleh pasukan burung. Dan pasukan burung tersebut bisa menutupi dari panasnya matahari. Berkata Imam As-Sa'labi, para juru masak kerajaan Sulaiman tiap hari memasak 100.000 ekor kambing dan 40.000 ekor sapi. Dan itu selain dari makanan yang lain, semisal buah-buahan dan manisan. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam masih tetap dalam kezuhudannya kepada dunia. Beliau masih memakan roti dicampur garam yang rasanya agak pahit. Itulah perilaku kearifan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan para jin tiap harinya menyelam ke dasar laut untuk mengeluarkan intan-intan besar. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 82, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka. Berkata Imam As-Sudi, belum pernah ada siapapun dan dari kerajaan manapun di dunia ini yang seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mempunyai angin sebagai kendaraannya, lautan sebagai gudangnya, jin sebagai pelayannya, dan para malaikat sebagai penjaganya. Dan burung-burung selalu menaungi kerajaannya. Juga binatang liar menjadi penjaganya. Dan seorang waliullah bernama Asif bin Barkhia menjadi patihnya. Beliau mempunyai cincin bertuliskan asma Allah yang mulia. Dan dikatakan suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melamunkan angin yang selalu menjadi kendaraannya. Beliau membanggakan angin dalam dirinya serta memujinya di dalam lamunan melebihi makhluk yang lain. Kemudian papan kayu pengangkut pasukan tiba-tiba bergerak ngawur sampai melukai 12.000 pasukan Nabi Sulaiman. Dan saat Nabi Sulaiman tahu ada papan kayu yang bergerak-gerak tak terkendali, beliau langsung memukul papan kayu tersebut memakai tongkatnya sambil berkata, "Wahai papan kayu, tegak dan diamlah." Papan kayu itu lalu menjawab, "Wahai Nabi Allah, kalau engkau berlaku adil, maka aku akan tegak dan diam." Maksud dari papan kayu tersebut adalah Nabi Sulaiman harus berlaku adil,
tak boleh mengunggulkan satu di antara yang lainnya, termasuk mengunggulkan angin dibanding pasukan yang lain, walaupun hanya dalam angan-angan. Nabi Sulaiman seketika itu sadar bahwa kayu itu diperintah oleh Allah Ta'ala, dan beliau langsung bersungkur sujud memohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya. Para sahabatku, Nabi Sulaiman alaihissalam suatu hari lupa akan janjinya untuk mendatangi janda yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah atas perintah Jibril. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.